but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Oke, yang pertama, apa itu PSAK 201? Nah, PSAK 201 ini adalah standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan yang digunakan oleh entitas untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangannya bagi pemangku kepentingan eksternal, yaitu seperti investor, kreditur, dan regulator. Nah, PSAK 201 ini merupakan hasil perubahan dari PSAK 1 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Standar ini mengacu pada IAS yang diterbitkan oleh IFRS Foundation sehingga selaras dengan praktik pelaporan internasional. PSAK 201 ini menggantikan PSAK 1 dengan alasan karena adanya kebutuhan dan memperjelas beberapa peraturan, menyederhanakan penyajian, dan memperbarui istilah serta pendekatan yang lebih relevan dengan praktik bisnis saat ini. Selanjutnya, yang kedua, apa sih tujuan PSAK 201 ini? PSAK 201 ini bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi entitas dalam menyusun laporan keuangan umum. Yang pertama, konsisten antar periode dan dapat dibandingkan antar entitas. Yang kedua, mengandung informasi yang relevan, andalan, dan dapat dipahami. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan informasi para pengguna eksternal. Dan yang keempat, memberikan dasar untuk menilai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Selain itu, PSAK 201 mendorong transparansi dan penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan mendalam, tanpa informasi yang berlebihan. Ruang lingkup dan dasar hukum. Ruang lingkup PSAK 201 berlaku untuk semua entitas pelapor yang menyusun laporan keuangan untuk kepentingan umum. Lalu dasar hukumnya diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI berdasarkan revisi IAS 1 oleh IASB International Accounting Standard Award dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Komponen laporan keuangan menurut PSAK 201 terdapat 7 komponen. Pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Lalu disusun berdasarkan urutan likuiditas atau klasifikasi lancar dan tidak lancar. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu menggambarkan kinerja entitas melalui pendapatan, beban, keuntungan atau rugi, dan komponen penghasilan komprehensif lainnya seperti keuntungan aktuarial atau pendapatan nilai wajar aset keuangan. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas, menjelaskan perubahan ekuitas pemilik selama periode, termasuk laba rugi, dividen, transaksi modal, dan penyesuaian lainnya. Keempat, laporan arus kas, yaitu menggambarkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kelima, catatan atas laporan keuangan, yaitu memberikan penjelasan tambahan terhadap kebijakan akuntansi, estimasi penting, rincian angka utama, serta pengungkapan lainnya. Keenam, informasi komparatif. Setiap elemen dalam laporan keuangan harus menyajikan data pembanding dari periode sebelumnya. Ketujuh, laporan posisi keuangan awal periode sebelumnya jika ada. Penerapan kebijakan akuntansi secara retrospektif, penyajian ulang retrospektif, dan reklasifikasi pos laporan keuangan yang material. Amandemen penting dalam PSAK 201,
Yang pertama, klasifikasi liabilitas jangka pendek versus jangka panjang. Amandemen penting ini memberikan definisi baru terkait klasifikasi hutang atau liabilitas berdasarkan hak entitas untuk menunda penyelesaian kewajiban, bukan hanya berdasarkan tanggal jatuh tempo secara teknis, tetapi juga melihat apakah entitas memiliki hak hukum untuk menunda pembayaran selama lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya, perusahaan memiliki pinjaman bank yang jatuh tempo dalam 9 bulan, tapi ada perjanjian resmi yang memungkinkan perusahaan memperpanjang tenor menjadi 24 bulan. Maka liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang karena ada hak legal untuk menunda penyelesaian. Yang kedua, ada pengungkapan dan materialitas. Definisi materialitas diperbaharui agar lebih jelas. Informasi dianggap material jika penghilangnya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. Entitas tidak wajib menyajikan semua informasi, tapi hanya yang relevan dan signifikan, sehingga laporan lebih ringkas dan efektif. Judul laporan seperti neraca, laporan laba rugi dapat diganti selama isinya jelas dan sesuai. Contohnya, PT XYZ memiliki pinjaman sebesar 15 miliar dengan jatuh tempo 11 bulan. Namun, dalam perjanjian pinjaman disebutkan bahwa perusahaan berhak memperpanjang tenor hingga 2 tahun ke depan. Nah, menurut PSAK lama, PSAK 1, ini adalah liabilitas jangka pendek. Namun, menurut PSAK 201, ini bisa dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang, karena entitas memiliki hak hukum untuk menunda penyelesaian. Dampak penerapan PSAK 201. Penerapan PSAK 201 membawa dampak sebagai berikut. Bagi perusahaan, yang pertama yaitu perlu melakukan review ulang atas klasifikasi liabilitas. Yang kedua, yaitu menyesuaikan sistem pelaporan internal dengan struktur dan pengungkapan terbaru. Dan yang ketiga yaitu laporan menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu dampak bagi auditor. Yang pertama yaitu harus mengevaluasi apakah entitas menyajikan informasi sesuai hak dan kewajibannya. Yang kedua yaitu harus memverifikasi keberadaan perjanjian yang memungkinkan entitas menunda pembayaran liabilitas. Selanjutnya yaitu dampak bagi investor dan regulator. Yang pertama, yaitu mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, yaitu bisa membandingkan laporan antar entitas dengan lebih objektif. Jadi, kesimpulannya yaitu PSAK 201 menggantikan PSAK 1 sebagai standar penyajian laporan keuangan terbaru. Kemudian, berlakunya mulai tanggal 1 Januari 2024. Selaras dengan IAS 1. Kemudian, fokus utamanya yaitu adalah pada penyajian yang relevan, dapat dibandingkan, dan transparan. Perubahan penting mencakup klasifikasi liabilitas berdasarkan hak entitas serta pengungkapan yang lebih efisien.